Oke guys, gambar di depan ini adalah gambar contoh dari prisma. Prisma di sini adalah prisma segitiga. Miss, kenapa di sini bukan limas? Kenapa? Karena kalau misalnya limas itu kan harus menuju titik puncak yang sama, satu titik puncak. Kalau di sini kan tidak ada titik puncak. Nah, kalau ini apa, Miss? Bukan titik puncak? Bukan. Ini adalah titik sudutnya. Ya, kalau misalnya titik puncak artinya semua dari titik ini menuju sini, semuanya menuju satu titik puncak yang sama. Karena di sini tidak ada titik puncak, jadi fix ini adalah prisma segitiga. Yang alasnya, di mana alasnya ini adalah segitiga. Segitiga sama kaki tepatnya. Nah, pada real life kita akan melihat ini misalnya tenda ya. Tenda barak ini biasanya menggunakan prisma segitiga seperti ini ya. Karena sekarang kita mau menghitung luas permukaan, maka kita harus punya yang namanya bidang, betul nggak? Ya, karena kita harus punya bidang, berarti kita coba cek di sini. Bidang. Ada berapa banyak bidang? Bidang itu adalah N plus 2. N itu adalah dilihat dari alasnya. Karena di sini alasnya adalah segitiga, maka N-nya itu adalah sesuai sama rusuknya. Ada berapa banyak rusuknya. Nah, sekarang pada kenyataannya, Miss Sisi ada di depan, yaitu kalender duduk atau kalender meja. Ini akan mencoba membantu untuk kalian memahami ya makna dari perhitungan luas permukaan yang ada di sini. Oke? Nah, N itu adalah banyaknya rusuk. Berarti di sini rusuknya ada 1, 2, 3. Berarti N-nya ada 3. Jadi di sini akan menjadi 3 ditambah sama 2. Berapa 3 tambah 2? Itu adalah 5. Jadi bidangnya ada 5. Berarti di sini kita harus buktikan kalau bidangnya itu ada 5. Coba kita buktikan. Di sini di depan, alasnya itu adalah segitiga. Maka kalau kalian lihat di ujung sebelah sana, kalian akan melihat segitiga lagi. Berarti bidang pertama segitiga, bidang kedua juga akan menjadi segitiga. Ya, bidang ketiga yang hitam ini adalah persegi panjang. Ya, persegi panjang. Bidang yang keempat di sini juga yang bergambar adalah persegi panjang, dan terakhir bidang yang bawah di sini adalah persegi panjang juga. Jadi akan ada 3 persegi panjang dan 2 buah segitiga. Yuk kita coba ya. Bidang yang pertama. Nah, pada luas permukaan bidang yang pertama adalah ada 2 segitiga ditambah sama 3 buah persegi panjang. Hati-hati, persegi panjangnya belum tentu sama semua tiga-tiganya. Jadi kalian harus cek baik-baik ya. Harus lihat lagi ke soalnya baik-baik. Oke, luas permukaan yang pertama adalah 2 buah segitiga. Nih di depan kalian 2 buah segitiga. Luasnya dari segitiga adalah luas segitiga. Alas dikali tinggi dibagi sama 2. Alas itu adalah bagian bawah sini. Kita cek. Oh, bagian bawah sini ada ukurannya 12 cm. Ya, berarti di sini alasnya adalah 12 cm. Miss, tingginya belum ada di soalnya. Oke, karena di soalnya itu harus ada, maka kita harus kasih keterangan. Tinggi segitiga, Miss Yesi kasihnya 8 cm. Ini dari soal. Ya, bukan muncul sendiri. Kalau misalnya ada nanya, Miss, nanti suka tunjuk-tunjuk tangan. T-nya dari mana ya? Nah, T-nya itu Miss Yesi memang tulis dari soal gitu ya, karena memang harus ada. Kalau nggak ada ya mau nggak mau harus dicari gitu kan. Tapi harusnya sih biasanya tinggi segitiganya sebaiknya diketahui untuk di awal-awal perhitungan, untuk mencoba perhitungan ya. Jadi dikali sama 8 cm. Dibagi sama 2. Kebetulan ini bisa kita coret sama ini. 6. Jadi 6 dikali sama 8 adalah 48, cm dikali cm adalah cm pangkat 2. Berarti luas segitiga yang pertama adalah 48 cm segitiga yang ada di sini nih. Nah, karena dia ada 2 luasannya, boleh langsung kita gabung aja luas segitiga 1 ditambah sama luas segitiga yang kedua. Berarti di sini bisa menjadi 48 cm persegi ditambah 48 cm persegi. Akan menjadi 96 cm persegi. Atau kalau misalnya kalian mau langsung, berarti akan menjadi 2 kali luasnya segitiga. Berarti di sini akan menjadi 2 kali alas kali tinggi dibagi sama 2. Ya, berarti akan menjadi 2 dikali 12 cm dikali 8 cm dibagi langsung sama 2. Coret ini sama ini. Ya, berarti akan menjadi 96 cm pangkat 2. Jadi sama aja ya, mau pakai cara yang manapun sama. Asal ingat ini
Segitiganya akan sama. Kenapa? Karena dia adalah sama kaki, ini juga sama kaki. Walaupun nggak sama kaki, kalau misalnya ini pun siku-siku atau sembarang, mereka segitiga ini pasti akan sama, alas sama tutupnya ya. Jadi kalian akan mempunyai 2 buah luas dari segitiga ya. Udah selesai belum? Karena kita harus mencari 3 buah persegi panjangnya lagi. Oke. Kebetulan di sini adalah segitiga sama kaki. Sama, di sini juga soalnya adalah segitiga sama kaki. Kalau sama kaki berarti rusuknya akan sama, yang kanan sama yang kiri. Berarti sisi bidang yang akan di sebelah kanan, artinya kalau di realnya yang hitam sama yang berwarna ini, itu akan sama persis nilai dari luasnya, nilai dari luas bidangnya. Ya, jadi di sini sama, di sini akan sama. Oke. Yuk kita hitung. Berarti ada luas dari persegi panjang. Luas persegi panjang adalah panjang dikali lebarnya. Nah, berarti kita harus cari panjang sama lebarnya. Kebetulan di sini panjangnya adalah 20 cm. Oke, kita isi. Panjangnya adalah 20 cm. Lebarnya berarti kita butuh lebarnya adalah yang sebelah sini. Ya, kalau di real life ini 20 cm. Berarti kita harus cari yang ini nih lebarnya. Nah, berapa lebarnya ini? Lebarnya ini kita belum tahu kalau dari soal. Nah, lebarnya ini belum tahu, bukan ditebak juga, berarti harus dihitung. Ada hubungannya apa? Hubungannya adalah dengan Pitagoras. Dari mana? Dari segitiga yang ada di sini. Ya, misalnya akan coba gambarkan. Ini kan segitiganya sama kaki. Segitiganya sama kaki. Kemudian, kalau misalnya dia sama kaki, artinya kalau misalnya alasnya totalnya adalah 12 cm, masing-masing kiri dan kanan akan menjadi 6 cm dan 6 cm. Ya. Kemudian kalau kita lanjutkan 6 cm dan 6 cm ini, kan ada tingginya segitiga nih. Tingginya segitiga kan ada di sini. Tingginya segitiga di sini kan 8 cm. Nah, Mrs. arsir nih. Segitiga kecil ini. Segitiga kecil ini akan menjadi segitiga siku-siku. Di sini 6, di sini 8, berarti triple Pitagorasnya di sini adalah 10 ya, 10 cm. Oke, berarti kita dapat nih. Oh, berarti rusuk yang sebelah sini nilainya adalah 10 cm. Jadi kalau misalnya secara lengkapnya lagi, ini adalah 12 cm, ini adalah 8 cm. Berarti kanan dan kiri ini akan menjadi 10 cm. Yang kelihatannya kayak miring ya kalau di soal itu adalah 10 cm. Oh, berarti sekarang kita tahu lebarnya untuk yang bidang persegi panjang itu adalah lebarnya 10 cm. Berarti kalau kita kalikan dia akan menjadi 200 cm pangkat 2. Nah, perlu kita cari secara detail? Boleh. Tapi kalau nggak mau capek, kita tambahkan persegi panjang 1 ditambah sama persegi panjang yang kedua. Yang pertama sama yang kedua. Karena sama-sama ukurannya, berarti kita langsung tambahkan seperti ini boleh. Ya, jadi totalnya adalah 400 cm pangkat 2. 2 buah ini nih, ini sama yang sebelah sini bidangnya. Yang ini 200, ini juga 200 sama, karena dia adalah segitiga sama kaki. Oke, paham ya? Berarti yang belum kita hitung adalah yang bagian bawah. Yang bagian bawah ini juga persegi panjang. Oh iya, ini sebenarnya bisa disingkat. Karena dia sama, boleh kalian tuliskan 2 dikali sama luasnya persegi panjang. Jadi 2 dikali sama panjang kali lebar, ini juga boleh. Ya, 2 karena ada 2 persegi panjangnya. Jadi 2 dikali sama 20 cm dikali sama 10 cm. Berarti hasilnya akan menjadi 400 cm persegi. Sama aja. Jadi mau pakai cara yang ini atau cara yang bawah ini boleh. Oke. Yuk kita lanjutkan. Berarti yang terakhir adalah satu persegi yang berbeda, persegi yang ketiga. Dia juga harus panjang dikali sama lebar. Berarti panjangnya yang mana? Panjangnya tetap yang ini 20 cm. Berarti lebarnya yang bawah sini. Oh, lengkap sudah. Berarti aman nih bidang yang bawah sini. Ya, bidang yang ini nih. Yang ada di bawah. Berarti dia lengkap. Jadi yang di sininya 12 cm, yang di sini tingginya atau panjangnya dia adalah 20 cm. Oke? Yuk kita hitung di sini.
panjangnya 20 cm, lebarnya adalah 12 cm. Sehingga hasilnya akan menjadi 240 cm. Si limas tadi adalah 2 dari segitiga ditambah sama 3 buah persegi panjang. Tapi ingat, persegi panjangnya ini kepecah jadi 2 ya. Ada 2 persegi panjang yang sama ditambah sama 1 persegi panjang yang berbeda ya. Nah, 2 segitiganya itu kalau di total tadi 96 cm persegi. Kemudian 2 persegi panjangnya itu adalah 400 cm persegi. Ditambah lagi sama 1 persegi panjang yang tadi bagian bawah. Itu adalah 240 cm persegi. Jadi kalau semuanya di total ini akan menjadi 640 cm persegi ditambah sama 96. Berarti totalinya adalah 736 cm persegi ya.